Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio. Bagaimana kabar Anda hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah baik ya. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik tentu di Citra TV Pantura Raya. Pemirsa, kesehatan merupakan salah satu aspek yang paling penting dan paling utama di mana sebagai penentu kegiatan Anda sehari-hari, sukses atau tidaknya kegiatan Anda sehari-hari. Dan banyak cara digunakan sebagai media untuk menyembuhkan penyakit yang Anda derita. Salah satunya mungkin Anda tahu dengan mendiagnosa melalui bidang medis. Dan yang satu ini tak kalah menarik yaitu dengan diagnosa menggunakan media gambar. Bagaimana cara penggunaannya dan kenapa media ini menggunakan buku gambar? Pemirsa, selengkapnya bersama saya Putri Ahmadani, inilah Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Ya pemirsa, seperti biasa saya tidak akan sendiri dalam talk show kali ini. Tentu selama 1 jam ke depan saya akan ditemani oleh narasumber. Tapi sebelumnya pemirsa di rumah yang ingin bergabung dan juga langsung berinteraksi dengan narasumber kita pada malam hari ini, Anda bisa langsung telepon di line telepon kami di 0322324040 atau Anda bisa langsung mengirimkan SMS pertanyaan Anda ke nomor kami di 082131651150. Oke pemirsa di rumah, senang sekali pada malam hari ini saya akan ditemani oleh wanita yang cantik dan super ya menurut saya. Beliau sebagai narasumber kita pada malam hari ini yaitu Ibu Indah Sri Mariati atau kita panggil saja dengan Ibu In. Selamat malam Bu In. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali Bu In, malam hari ini akhirnya saya bisa bertemu dengan Ibu In juga ya. Iya. Oke, selama beberapa kali saya penasaran, Ibu In, saya pengen sekali ya wawancara dengan Ibu In. Oke Bu, gimana kegiatan hari ini? Kegiatan ya tadi menerima pasien-pasien, juga ada senam, senam terapi. Waduh, alhamdulillah lancar semua Bu ya. Tetap fit, malam harinya tetap memberikan suatu hal yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah pastinya ya. Oke Bu In, kalau boleh saya tahu Ibu asli Lamongan ini sendiri atau gimana Ibu? Asli Lamongan, Jalan Kusuma Bangsan di Peruda, Jalan Kusuma Bangsan nomor 61, Peruda Kabupaten Lamongan. Oke, jadi untuk pemirsa di rumah mungkin yang ingin berobat ya melalui media yang sangat menarik sekali yang nanti akan kita bahas, yaitu langsung saja datang ke Jalan Kusuma Bangsa nomor 61 ya, kediaman Ibu Iin langsung. Oke Bu, kita akan menginjak ke pertanyaan saya pertama mengenai seputar Sanggar Anugrah. Wah Ibu, kalau saya boleh tahu Ibu ya, Sanggar Anugrah, dari namanya saja Anugrah, apakah di balik semua itu, di balik nama itu tersimpan juga sebuah cerita yang menarik, tentu saja seputar anugerah pastinya. Ibu kalau boleh tahu mungkin bisa berbagi cerita kepada kami, Bu, silakan. Minggu yang lalu sudah sebagian kami ceritakan, namun demikian memang kenapa saya memberikan nama Sanggar Anugrah itu, yang mana Sanggar Anugrah itu memang saya diberikan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu saya sholat tahajud ya, datang ke kiai disuruh zikir yang banyak sekali, sampai saya hitung ya, banyak sekali, akhirnya tak terhitung tak terhitung, akhirnya ada suara di batin saya, kamu kenapa harus berzikir sebanyak itu, kenapa kamu nggak berdoa gitu. Akhirnya saat itu ada getaran di tangan saya. Kemudian tangan saya itu kepinginnya memijat dengan teman-teman saya, dengan keluarga saya, dengan tetangga-tetangga saya. Akhirnya saat itu saya kok merasa rendah gitu loh sebagai tukang pijat itu. Akhirnya saya berontak ya Allah, saya nggak siap seperti ini. Kemudian saya akhirnya dipindah ke buku gambar. Jadi mendiagnosa penyakit ini melalui media buku gambar. Jadi seluruh organ tubuh baik yang sakit maupun yang tidak sakit itu terekam semuanya. Kemudian saya juga bisa menyingkirkan jin atau setan yang mengganggu manusia. Kemudian saya juga bisa senam, yang mana senam itu untuk terapi kesehatan juga untuk kebugaran. Dan kami punya anggota senam 40 orang untuk hari Selasa dan Jumat. Kemudian untuk kreasi kudung ini yang aneh sekali dan
saya sendiri saat itu saya nggak mau pakai jilbab. Ya. Akhirnya saya beli jilbab di pasar, saya pakai itu nggak pantas, pakai jilbab sendiri nggak pantas. Akhirnya saya nggak tahu, malam-malam itu sepertinya ada getaran di tangan saya, disuruh pakai jilbab yang macam-macam, sehingga saya mempunyai kreasi-kreasi yang banyak sekali yang sudah saya sidikan. Dan pernah kami dipanggil-panggil baik di Dharma Wanita maupun di kelompok-kelompok PKK. Nah itu yang kami terima itu memang anugerah. Jadi kemudian saya sehari-harinya itu juga menerima pasien, juga sebagai ibu rumah tangga juga, karena sudah purna. Dulunya saya bekerja yang terakhir di Dinas Perhubungan dan Kebudayaan Pariwisata. Seperti itu ya, menarik sekali. Jadi kalau ya silakan. Jadi sudah setahun ini saya purna, sehingga kegiatan saya lebih fokus ke Sanggar Anugerah. Sanggar Anugerah ya, fokus. Ibu kalau boleh tahu kan ya, selain pengobatan alternatif, Ibu juga mengajar senam. Kalau boleh tahu apa sebelumnya sudah mengajar senam terlebih dahulu atau dibarengi karena ada pengobatan agar biar lebih mensukseskan seperti itu diadakan juga senam? Sebetulnya saya sudah menjadi instruktur senam di Kabupaten Lamongan karena juga saya sebagai karyawati yang saat itu memang bidang saya di kegiatan olahraga, sehingga yang dikirim-kirim kegiatan penataran maupun itu saya yang dikirim. Kemudian saya disuruh mengajar senam di lapangan alun-alun. Itu selama 15 tahun. Tahun 2000 itu saya mulai berhenti karena banyaknya pesaing ya, pesaing instruktur, sehingga lama juga saya sendiri mengundurkan diri lah. Nah, setelah itu saya membuka senam di rumah, ada sanggar juga, saya juga menekuni. Kemudian senam itu memang ada yang senam untuk terapi, karena ada yang kena stroke, itu saya senamkan dengan terapi, saya sentuh dia bisa bergerak sendiri, tidak tahu geraknya itu dari anugerah. Subhanallah. Sehingga tangan yang lemah ini nggak tahu, dia nggak merasa sakit, dia sudah gerak bisa sendiri. ya, bisa gerak dengan sendirinya. Jadi gerak dengan sendirinya tanpa dia merasa sakit, sehingga otot-otot yang maupun saraf yang kesumbat, yang lemah ini bisa lancar kembali ya, kembali. Makanya itu namanya senam terapi kesehatan. Waduh, senam terapi kesehatan. Tapi selain itu juga ini ya, senam seperti biasa untuk kebugaran gitu ya. Makanya Ibu ya dilihat walaupun mungkin usianya tidak muda lagi Bu ya, tapi tetap kelihatan fresh dan fit. Wah, benar Bu. Ya. Wah, tapi tidak terlihat seperti 57 ya. Masih tetap kelihatan cantik, bugar dan juga fresh. Nanti saya juga boleh ikutan senam juga Bu ya. Silakan, gratis di sini. Gratis Bu ya. Waduh, sangat menarik sekali ya. Untuk selanjutnya Ibu ya, selain tadi sebelumnya juga di sanggar senam gitu Bu ya. Terus akhirnya mendapatkan sebuah anugerah dan menggunakan media gambar. Walaupun sebelumnya Ibu ada bisikan yang menyebutkan bahwa Ibu harus memijit ya. Walaupun mungkin karena Ibu merasa mungkin kurang cocok ya, bukan karena apa ya. Tapi mungkin ada suatu hal yang merasa ini bukan cocok gitu ya, tidak cocok untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akhirnya menggunakan kecocokan yaitu dengan menggunakan media gambar. Ibu bisa dijelaskan bagaimana caranya menggunakan media diagnosa dengan menggunakan buku gambar ini? Jadi caranya, jadi pasien itu nggak usah menyebutkan penyakitnya, langsung duduk, kemudian saya siapkan buku gambar, kemudian orangnya nggak usah menyampaikan penyakitnya, langsung kalau orangnya itu yakin, gambar itu lebih cepat. Gitu ya. Tapi kalau ya yakin saya bengong. Makanya di sini saya lihat tadi banyak buku gambar, banyak pulpen ya, medianya. Bengongnya itu, Pak sama ini kesini yakin apa enggak? Gitu. Mbok menangis cocok lah ya. Nah, itu ya yang karena buku gambar saya nggak jalan gitu. Kadang-kadang kalau kena jin ya, itu juga nggak terekam dalam gambar juga. Gitu ya. Jadi kenapa nggak terekam? Baru tak pegang tangannya, kamu siapa gitu ya. Seperti Kemudian, itu. Ya seperti itu. Kemudian pasien juga bisa mewakilkan ya, seandainya pasien jauh, ini banyak pasien-pasien saya yang di luar Jawa, yang tapi
dia punya keluarga di Lamongan, sehingga kalau sakit itu ya keluarganya yang bawa buku gambar. Oke, Ya. gitu Jadi ya. saya punya keluarga sakit Jadi ini, bisa diwakilkan gitu ya. tapi sangat tanpa praktis menyebutkan sekali. penyakit melengsik. Oh iya, iya. Baru nanti Bu namanya ini, nggak usah nama. Iya. Jadi tanpa nama pun saya sudah bisa melihat gitu. Oke, Jadi nggak usah subhanallah pakai ya. foto, pakai nama, enggak. Tidak ya. Cuma nama itu hanya memisahkan iki lho nggon iki, nggon ini. Oke, sangat menarik sekali Bu. Ya. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan ini. Waduh, kayaknya ini kalau berbincang-bincang sama Ibu asik sekali ya, sampai tidak henti. Iya. Terus ingin bertanya, ingin mengetahui seputar tentu saja di Sanggar Anugerah ini ya. Oke, untuk pemirsa di rumah yang juga penasaran ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu In, langsung saja telepon di 0322 324040. Oke, ternyata sudah ada telepon masuk, kita angkat dulu ya Ibu ya. Halo, selamat malam, Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Halo, wah adiknya ini yang telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo? Halo, selamat malam, Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Dengan, iya Bapak, dengan siapa Bapak? Bapak Kusnan. Bapak Kusnan di mana Bapak? Di Mantap Komdu. Oh, di Mantub Bapak ya? Iya. Oke, Bapak Kusnan silahkan langsung berinteraksi dengan Ibu Iin. Ya. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Pak siapa? Pak Kusnan. Pak Kusnan ya. Ini Pak Kusnan sendiri ya? Oke. Pak Kusnan ini punya penyakit jantung, sering berdebar, meredek, kemudian kedua tangan ini kaku, lemah, kemudian utamanya, kemudian paru-parunya ini tersumbat juga, sehingga pernafasannya itu kurang plong, agak sesak, ya. Kemudian mata ini rasanya jenuh ya, terus pundak sampai ke belakang, sampai tulang ekor, ini juga merasa lemah sekali. Kemudian lambung yang sebelah kiri, ini ada saluran kencing, itu pada saluran kencing yang memanjang, itu ada pengerakan, sehingga terasa nyeri, dan kalau kencing ini kurang lancar. Utamanya dari perut ini merasa perut lemah, ya. Utamanya perut sebelah kiri. Ya, hanya itu. Mungkin Bapak sudah pernah diagnosa medis, Pak? Belum. Nah, itu. Apa yang dirasakan Bapak, apakah benar itu? Betul. Ya, terima kasih. Terus untuk pengobatannya, Pak, nanti Bapak ini bisa minum jahe sama jeruk. Nanti bisa ditindaklanjuti dengan media gambar, bisa datang ke rumah, ya. Utamanya minum jahe jeruk dulu, karena jantungnya selalu bergetar tinggi, ya. Terus untuk jalan ini abot, berat, ya. Oke, cukup itu Ibu? Iya. Iya Bapak, terima kasih Bapak Kusnan ya di Mantub. Wah, kita akan berbincang-bincang lagi Bu seputar mungkin penyakitnya Pak Kusnan, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Oke pemirsa, untuk Anda yang masih ingin berinteraksi dengan kami, langsung saja telepon di 0322 324040. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Okay, okay. Let's go. Mau tampil keren dan gaul? Segera miliki kendaraan bekas berkelas. Hanya di UD Linda Jaya Motor, Jalan Mastrip nomor 102, Barat Jembatan Made. Showroom mobil dan motor bekas. Kami menawarkan berbagai kelebihan dan kemudahan. Proses cepat dan praktis. Harga bersaing. Uang muka bisa diatur. Bunga ringan. Garansi mesin. Kami melayani cash dan kredit. Segera kunjungi showroom kami. UD Linda Jaya Motor, Jalan Mastrip nomor 102, Barat Jembatan Made. Telepon 0322 312 237. UD Linda Jaya Motor, showroom kendaraan bekas berkelas. Didukung oleh PT BFI Finance Cabang Lamongan. Alamat Jalan Veteran nomor 28, depan SMP Negeri 2 Lamongan. PT BFI Finance memberikan
menyediakan fasilitas pembiayaan khusus mobil dan motor, proses cepat, persyaratan fleksibel, bunga kompetitif, BPKB aman dan pelayanan profesional, dan Adira Finance, kredit motor bekas berkualitas. Ayo masyarakat Kabupaten Lamongan dan sekitarnya, hadirilah Bursa Kerja Terbuka tahun 2011, Kamis 14 Juli 2011, pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai di Gedung Olahraga Lamongan. Jangan lewatkan kesempatan ini, ada 5.305 lowongan pekerjaan untuk Anda di 31 perusahaan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan SMS berupa pertanyaan Anda seputar kesehatan Anda, langsung saja kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi pertanyaan Anda. Kirimkan ke nomor 082131651150. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, eksklusif sekali Anda akan langsung berinteraksi dengan Ibu Iin. Telepon di nomor kami di 0322324040. Pemirsa di rumah masih bersama Ibu Iin, dan ada satu tamu lagi spesial ya yang hadir pada studio kita malam hari ini, yaitu Ibu Mutmainah. Selamat malam Ibu Mutmainah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada telepon masuk Ibu, kita angkat dulu ya teleponnya. Halo, selamat malam, Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Halo. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Mbak Tias. Mbak Tias ya? Iya. Oke, Mbak Tias, nanti Mbak Tias akan langsung berinteraksi dengan Ibu Iin. Tapi syaratnya Mbak Tias tidak boleh menyebutkan penyakitnya Mbak Tias ya? Iya. Oke, silakan. Mbak Tias ini sebenarnya mempunyai penyakit lemah jantung juga, kemudian lambung, kemudian usus, ada penyumbatan usus sehingga buang air ini nggak lancar, perut ini terasa mengencang, kemudian badan lemah, utamanya pundak, dan perut ini rasanya mengeras atau kaku ya, kemudian BAB tidak lancar, ya. Terus badan sakit semua, ini jantungnya lemah. Ya. Terus kedua tangan ini kaku. Kemudian untuk jalan ini agak berat sekali. Ya. Punggung ke bawah ini rasanya nggak enak ya. Mudah capek. Mudah capek ya. Utamanya dari sisi perut dan jantung. Kira demikian. Gimana Bu? Oke, bagaimana Mbak Tias? Iya. Diagnosa dari Bu Iin, apakah betul seperti itu? Iya, betul. Oke, betul. Pemirsa di rumah dan juga di studio lah. Applause yang meriah untuk Ibu Iin ya. Mbak Tias, kalau boleh tahu Mbak Tias sekarang lokasinya berada di mana? Di Lamongan, di Banjarmendalan. Oh, di Lamongan ya. Iya. Oke, itu tadi dari diagnosa dari Ibu Iin. Ibu Iin, untuk penyembuhannya, obatnya seperti apa Untuk Ibu? penyembuhannya ya, saya memang tidak melepas medis ya. Oke. Karena dia BAB nggak lancar, ini biasanya tak suruh minum laksing. Yo, ini nggak promosi. Iya, promosi ya. Kemudian dulkolak ya, yang bisa dijangkau di apotek-apotek di. Oke, obat-obat untuk memperlancar Iya. buang air Karena besar saya seperti tahu itu ya. penyakitnya ini karena ini usus buntu ya, karena pengerasan kotoran yang mengeras ya, sehingga dia sulit buang air besar dan perut semakin mengencang. Kemudian kalau makan sedikit merasa kenyang, lah itu Iya. akhirnya sehat, tertimbun menjadi akhirnya perut ini rasanya sebah ya. Oke. Ya. Wah, seperti itu ya. Iya. Oke, cukup seperti itu Ibu? Iya. Oke, Ibu Tias seperti itu, Mbak Tias. Iya. Oke. Kemudian cukup seperti itu. ya, Ya, ada teman lagi dari ya, Ibu. jairo Bu. Jeruk ya Ibu. Jeruk, ya? ya. Oke. Memang jantung lemah itu obatnya jahe jeruk gitu ya. Jahe jeruk, Ya, jairo rasa intang ya, jairo. Oke, Ibu Tias, jadi Iya. bisa minum jahe dan jeruk. Oh ya, untuk mengurangi rasa silakan. dilepen di saat menstruasi gimana? Maksudnya Dilepen, mungkin sering dilepen oh gitu tidak, ya. iya. ya. Ibu ini sebetulnya tadi tak ada rahimnya itu agak itu Bu ya. Rahimnya itu ibu pernah jatuh kepleset sehingga rahimnya itu agak miring, agak selenger tahu Bu. Oh, gitu. Ya.
Jadi karena rahimnya kurang pas ya, sehingga sering dilepen. Oke. Tadi memang saya mau menjangkau masalah rahim, tapi saya sungkan. Ya memang rahimnya itu agak kurang pas, Bu. Mungkin pernah kepleset ya. Nah itu bisa ditoto, ditata kembali ya. dengan dukun bayi ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak Tias? Sudah. Sudah cukup. Terima kasih Mbak Tias yang berada di Lamongan. Selamat malam. Oke, itu tadi Mbak Tias dan juga sebelumnya Bapak Kusnan yang sudah bertelepon. Dan satu ini ada spesial Ibu Mutmainah. Waduh, sempat terabaikan sebentar. Ibu Mutmainah, kalau boleh tahu asli mana Ibu Mutmainah? Asli Jombang. Asli Jombang ya, subhanallah. Ibu Mutmainah ini sebagai guru ngaji ya, pekerjaannya guru ngaji di Jombang sana. Kalau dari tadi sore atau kemarin Ibu datang ke Lamongan? Baru saja ya? Baru saja. Oh, baru saja. Ibu kalau boleh tahu dari mana Ibu Sanggar Anugerah ini? Pertamanya dulu itu suami yang sakit. Oke. Habis itu terus saya. Oke. Kalau suaminya taunya dari mana Ibu kalau boleh tahu saya? Ya dikasih orang Oh, diberitahu ya. Diberitahu Ternyata sama sudah anaknya. menjangkau banyak daerah Ibu ya. Oke, ada telepon masuk Ibu. Kita angkat dulu teleponnya masuk ya. Oke, selamat malam. Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Selamat malam. Dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Langgeng di Batak. Bapak Langgeng ya. Ya. Oke, Bapak Langgeng nanti akan didiagnosa penyakitnya oleh Ibu Iin. Jadi Bapak tidak usah menyebutkan penyakitnya. Silakan Ibu. Bapak ini lambungnya ini lemah ya, sehingga sulit mencerna, sehingga rasanya sepah, kemudian sering sepertinya masuk angin, perut merasa membengkak rasanya ya. Terus kalau makan ini sering mual ya, atau muntah, geliang, kemudian terus pundak ke bawah, ini pundak sini sama sini, ini rasanya sakit semua, juga tangannya kaku, utamanya lambung ini sepertinya kena asam lambung ya, jadi sering mual utamanya. Kemudian sedikit kantong kemihnya ini turun, sehingga kalau buang air kecil ini nggak tuntas, sering ke belakang. Karena kantong kemihnya ini lemah. Jadi maksudnya kantong kemih lemah itu kegiatan sirkulasi air kencing ini nggak normal, sehingga bebannya terlalu banyak ya. Sehingga perut sebelah kiri bawah rasanya mengganjal dan gandol. Ya. Oke, jadi kurang tuntas tadi. Oke, bagaimana Pak Langgeng? Apakah diagnosa dari Ibu Iin ini benar? Iya, benar. Oke, benar ternyata ya. Oke, terima kasih pemirsa yang ada di studio. Ternyata diagnosa Ibu Iin ini sekali lagi benar. Waduh, sudah ditutup. Belum diberitahu ini pengobatannya. Mungkin untuk Bapak Langgeng bisa diinformasikan Ibu Iin mungkin ya, yang sedang menonton Citra TV. Silakan Ibu Iin. Begini Pak, untuk tindak lanjutnya Bapak Langgeng ini karena asam lambung ya, jadi bisa minum kunir asem ya. Jadi lambungnya ini nggak radang, hanya kelebihan asam lambung itu aja. Sehingga mudah untuk diobati ya. Kemudian untuk kantong kemihnya ini minum sprit 1 botol, kemudian ditambah air seukuran botol, minum 2 kali. Jadi gunanya untuk melancarkan ya. Minuman bersoda dan juga air putih gitu Bu ya. Oke, seperti itu. Sangat menarik sekali. Dan nanti masih kita akan membahas kembali tentang pengobatan Ibu Iin yang sangat menarik, dan juga masih bersama Ibu Mutmainah ya. Nanti kita akan ngobrol kembali Ibu, tapi setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda karena kami akan kembali sesaat lagi. Selama lebih dari 30 tahun, telah membuktikan bahwa Unisma adalah salah satu perguruan tinggi terpercaya di Malang yang patut menjadi pilihan. Fasilitasnya lengkap, jadi sangat mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Lingkungan kampusnya bersih dan asri, nyaman untuk belajar. Tenaga pengajar yang profesional dan berkompeten dalam bidangnya. Biayanya sangat terjangkau dan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Mari bergabung bersama Universitas Islam Malang.
Pendidikan masa kini berwawasan masa depan. Dilengkapi dengan laboratorium pemeriksaan mata yang memadai, ditunjang dengan tenaga medis dan referensi dokter spesialis mata yang berkompeten di bidangnya. Optik Riri hadir menjadi rujukan keluarga Anda yang mengalami keluhan seputar mata. Berbagai koleksi dan model kacamata tersedia untuk memenuhi selera Anda dan mengatasi keluhan mata, minus, dan silinder. Kami mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan penampilan Anda. Optik Riri telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Optik Riri juga melayani pemeriksaan mata gratis. Optik Riri menerima askes. Optik Riri, Jalan Kinameng nomor 12, telepon 0322 314 515. Belakang Plaza Lamongan. Optik Riri, optik pilihan keluarga. Oke, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Untuk pemirsa di rumah yang ingin terhubung bersama kami, langsung saja kirimkan SMS Anda ke nomor 082131651150. Dan untuk Anda yang ingin menelpon kami, langsung saja di 0322324040. Oke, ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Asnan Nawawi. Pak Asnan ya? Ya, Oke, Pak Asnan sekarang berada di mana lokasinya? di Sekaran. Pak Asnan di Sekaran. Oke, Pak Asnan nanti akan didiagnosa oleh Ibu Iin tanpa Pak Asnan menyebutkan penyakitnya. Silakan Ibu Iin. Pak Asnan ini sering bingung ya, bingungan. Itu karena ada penyumbatan saraf otak pemikir sedikit ya. Kemudian punggung ke bawah, ini rasanya sakit dan mudah capek. Kemudian lambung dan usus ini juga terasa lemah sekali. Kemudian mempunyai kadar gula. Kalau memang saya untuk menghitung kadar gula hanya persentase, Bapak mempunyai kadar gula yang sekitar 40%, sehingga badan ini terasa abot, ya. Kemudian peredaran darah ini nggak lancar sehingga mudah capek. Dan tangan ini juga kaku rasanya. Ya. Saya kira hanya itu. Untuk tindak lanjutnya mungkin pengobatannya nanti bisa datang di Sanggar Anugerah dan nanti tak tindak lanjuti dengan gambar yang lengkap. Oke. Ya. Untuk pengobatannya Ibu mungkin obat-obat yang perlu diminum. Obat-obat yang perlu diminum ini sebagaimana tadi, ini ada perut sebelah kiri ya, itu ada radangnya ya, ada radang lambung, sehingga ini bisa kalau belum ke dokter ya bisa minum amoxicillin, jadi nggak terlalu apa ya, karena nggak terlalu kronis ya, tapi mempunyai ini tekanan jantungnya juga lemah karena ada kadar gula itu. Oke, Pak Asnan. Oke, Pak Asnan masih di sana ya. Pak Asnan, bagaimana diagnosa dari Ibu Iin? Apakah benar seperti itu keadaannya? Oke, benar ya? Oke, kita berikan aplaus pada Ibu Iin. Wah, sekali lagi benar ya diagnosa dari Ibu Iin ini. Oke, untuk Pak Asnan tadi pengobatannya sudah disebutkan oleh Ibu ya. Dengan minum apa Ibu tadi? Amoxicillin obat yang umum sifatnya yang bisa ditemukan di mana-mana apotek terdekat ya. Kemudian untuk tadi jantungnya lemah ya. Ini minum air jahe karena kena kadar gula ya. Biar untuk peredaran darahnya lancar, ini air jahe saja ya. Oke. Tanpa gula. Tanpa gula ya, air jahe tanpa gula untuk Pak Asnan. Oke, cukup itu saja Bu. Ya. Oke, untuk Pak Asnan apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sudah cukup? Saya pakai air panas. Ya. Gimana Ibu? Jadi air jahe diparut, kemudian dituangi air mendidih, kemudian disaring, terus diminum. Oke. Jadi endapannya nggak usah diminum, hanya beningnya aja di atasnya, gitu aja. 4 kali sehari, 4 gelas centel sehari. Sehari ya. Oke, terima kasih Bapak Asnan. Cukup itu saja? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asnan. Selamat malam. Oke, untuk pemirsa di rumah atau mungkin untuk Pak Asna juga agar biar lebih lanjutnya lebih jelas gitu ya kesehatannya, biar mungkin bisa berinteraksi dengan Ibu Win secara langsung,
Untuk pemirsa di rumah dan juga mungkin yang sudah menelpon bisa langsung datang ke tempatnya Ibu Iin, yaitu berada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61. Oke, untuk selanjutnya kita masih akan berbincang-bincang dengan ex-pasien atau mantan pasien dari Ibu Iin, yaitu Ibu Mutmainah. Oke, Ibu Mutmainah, kalau boleh tahu tadi Ibu ini ya awalnya dari suami dulu, setelah itu Ibu Mutmainah yang sakit, dan ternyata ada juga lagi ya keponakannya. Iya, saudara-saudara tak kasih tahu. Oke, seperti itu ya. Yang lebih parah itu ke ponakan. Oh, keponakannya ya. Divonis itu jantungnya bocor, terus ada gumpalan darah di sebelah seperti itu. kiri. Terus akhirnya dibawa ke Bu Indah, terus dikasih itu jus apukat. Oke. Itu akhirnya keluar dari kotoran. Oh, seperti itu ya. Subhanallah. Kalau boleh tahu Ibu, keponakannya itu umur berapa Ibu? Umur 2 tahun sekarang. Oh, sekarang 2 tahun. Iya. Kalau boleh tahu ketika sakit itu berumur berapa? Dia 1 tahun. didiagnosa sakit. Wah, 1 tahun Ibu ya? Iya. Didiagnosa sakit seperti itu. Oke, jadi mungkin sudah berapa lama Ibu berobat mungkin sudah pernah berobat ke lain tempat seperti itu Bu ya? Sudah berapa lama? berkali-kali. Sudah berkali-kali Sudah ya? ganti-ganti dokter. Sudah banyak sekali tapi belum diberikan kesembuhan. Iya, betul. Oke, Ibu kalau boleh tahu prosesnya ketika datang di sana keponakannya dibawa atau Pertama kalinya enggak. Oh, tidak dibawa ya? Dibawa itu nomor 2 mungkin, nomor 2. Pertamanya itu gitu. cuma datang aja suaminya. Oke. Terus anaknya dibawa. Oh, gitu ya? 2 kali sama Bu Iin. 2 kali sama Bu Iin ya. Iya. Untuk anak kecil kan nggak bisa gambar ini Bu ya. Yang saya ingin tanyakan ini bagaimana Ibu caranya, bisa dijelaskan mungkin Ibu Iin? Saat itu anak memang juga tergambar ya. Oh, tidak gitu terekam, jantungnya bocor. Ibu yang sama menggambar atau? Saya yang gambar. Oh, Ibu yang gambar ya. Karena saat itu kan memang pasien kan nggak boleh bicara dulu. Iya, ya. benar sekali. Tak gambar ini jantungnya gini. Oh, gitu ya. Memangnya kata dokternya itu jantungnya bocor. Itu padahal di perut sebelah kiri itu keluar darah yang saat itu dikompres ya Bu ya. Iya. Jadi keluar darah yang menggumpal. Kemudian saya suruh, oh gini aja ya, untuk biar nggak keluar darah, ini kompres dengan kunir di parut, kemudian dikompreskan di perut. Terus akhirnya nggak keluar darahnya dan saat itu menyatakan sembuh. Alhamdulillah ya. Kemudian saat itu timbul benjolan lagi. Terus kedua kali yang ke rumah saya, Bu kok timbul benjolan, ini sudah darahnya sudah nggak keluar kok timbul benjolan. Terus tak suruh minum sirup jahe sama jeruk. Kemudian kok bisa lentur, sudah nggak sudah ada. Tidak ada benjolan itu lagi, sudah hilang. Kemudian kok memberitahu, oh Bu sudah bisa berlari-lari sekarang. Alhamdulillah sudah sehat. Ibu kalau boleh tahu kondisi sebelumnya, adiknya namanya siapa Ibu, keponakannya? Bima ya. Kondisi Bima sebelumnya itu seperti apa Ibu ketika sakit? Ketika sakit itu kayak cacing, kepanasan di tanah itu pula. Ya Allah, itu iya kepanasan gitu. Malam gitu. Itu ya nggak bisa tidur, siangnya nggak bisa tidur, nangis aja rasanya itu panas. Oke, ada telepon masuk Ibu, kita angkat dulu teleponnya. Oke, halo, selamat malam, Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Dengan siapa? Ya. Selamat malam, dengan siapa ini? Devi, Mbak Devi ya? Iya. Oke, Mbak Devi, sekarang lokasinya berada di mana Mbak? Di Tanah. Di Kedung Pring ya? Oke, Mbak Devi nanti akan didiagnosa oleh Bu Iin tanpa menyebutkan penyakitnya ya. Oke, silahkan Ibu Iin. Mbak Devi, umur berapa? 18. 18. Tapi kok masih ngompolan? Enggak. Tapi enggak ngompol ya? Enggak. Ya. Terus ini memang gini ya, Mbak Devi ini kalau menstruasi nggak lancar, kemudian perut sebelah kiri bawah, ya. Ini kantong kemihnya, ya mungkin memang nggak dirasa ya. Kantong kemihnya itu turun. Ya. Kantong kemih nggak ngerti ya. Jadi kantong kemih itu tempat air kencing. Iya, kenapa? Ya itu ada di bawah perut, itu sebelah kiri, itu terasa kemeng gitu ya. Nah, kemudian saya kira untuk sakitnya Mbak Devi ini nggak pas, acak-acakan istilahnya, menelponnya nggak pas, kemudian nggak yakin, syukur sambung. Jadi saya gini ini nggak bisa mendiagnosa. Kurang yakin ya? Karena kurang yakin, hanya asal-asalan.
ya. Oke. Tapi yang jelas tadi kantong kemihnya turun, kemudian menstruasi nggak lancar gitu aja. Gitu ya. Dari diagnosa tadi Mbak Devi ya, Mbak Devi apakah benar diagnosanya seperti itu, kurang lebih seperti itu? Betul. Oke, benar ya. Oke, bisa di rumah kita berikan aplaus sekali lagi. Oke, untuk Mbak Devi ini apakah ada pengobatannya Ibu? Obat-obat yang perlu diminum? Untuk pengobatannya ini kan memang menstruasinya nggak lancar ya, itu disebabkan ada penyumbatan gumpalan darah pada mulut rahim, sehingga kegiatan aktivitas menstruasi bulanan ini tersumbat. Ya. Dan itu minum yang anget-anget ya. Bisa minum asam kunir sebanyak-banyaknya ya. Kemudian untuk memang nggak ngumpul tapi sering kencing. Jadi ditarik ke atas, jadi perut sebelah kiri ditarik ke atas dan nanti akan lancar, akan lebih sempurna ya. Saya kira demikian Mbak Devi. Oke, Mbak Devi. Iya, terima kasih Mbak Devi. Oke, itu tadi penelpon dari Lamongan ya, dari Kedung Pring, Mbak Devi. Untuk pemirsa di rumah atau Mbak Devi yang ingin bertanya lebih lanjut lagi bisa langsung datang ke tempat Ibu ya, di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61. Jadi nanti bisa berbincang-bincang lebih lanjut dan lebih tuntas lagi mungkin seperti itu ya, apabila mungkin merasa kurang puas dengan teleponan tadi. Oke, tadi sudah banyak sekali penelpon. Saya masih ingin melanjutkan perbincangan lagi bersama Bu Mutmainah. Oke Bu, setelah kondisi Bima ya sebelumnya seperti itu, gelisah, seperti cacing kepanisan, susah sekali tidurnya, semua tidak makan juga susah gitu Ibu ya. Sekarang kondisinya seperti apa Ibu? Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah ya. Sudah masuk di itu playgroup. Oke, umur 2 tahun ya sekarang sudah? 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah ya. Sudah masuk di playgroup sekarang. Alhamdulillah, sudah sehat benar-benar sehat Ibu ya. Oke. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk Ibu Iin. Ibu Iin, kalau boleh tahu itu Bima kondisi awalnya seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan? Awalnya itu saya tahu perutnya itu buncit gitu ya. Buncit, kembung, kemudian keluar darah yang saat itu dikasih apa ya? Gumbal bobo. Untuk menyumbal itu seperti apa ya niatnya gitu ya. Disumbat gitu. Kemudian Bu ini ngembes darah. Waduh, kok itu ngembes darah? Jadi memang kelihatan darahnya tuh ngembes gitu loh. Kok bisa ngembes gitu? Nah, kok bisa ngembes? Kita tunda dulu Bu jawabannya. Gimana? Oke, kok bisa ngembes ya? Saya juga penasaran ini gimana nanti cerita lebih lanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. Tetaplah bersama kami di Citra Alternatif bersama Sanggar Adugra. Beribadah ke Tanah Suci adalah dambaan setiap muslim. Wujudkan niat suci Anda bersama Farfasa Tour and Travel. Kami telah menyediakan paket umroh dan haji plus yang lebih teratur sehingga kesempurnaan umroh dan haji yang Anda lakukan memenuhi persyaratan syariat agama. Umroh Maulid, umroh liburan, umroh reguler, umroh Ramadan, dan haji plus. Farfasa Tour and Travel mengutamakan kenyamanan dan pelayanan jamaah, didukung dengan berbagai fasilitas berstandar internasional. Farfasa Tours and Travel telah mendapatkan kepercayaan umat muslim sebagai penyelenggara umroh dan haji plus. Farfasa Tours and Travel memberikan pelayanan berkelas dengan harga terjangkau. Segera hubungi kantor kami, Farfasa Tours and Travel, Jalan Perintis 103 Babat Lamongan, telepon 0322 451575, hotline 08123 00 27588 atau 08123 00 11260. Kemabruran Anda, tujuan kami. Universitas Islam Lamongan terakreditasi BANPT menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2011-2012. Program pendidikan dan jurusan, program pasca sarjana, program strata 1 Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Fakultas Teknik Informatika,
Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan, dan program D3 Kebidanan. Dosen pengajar yang berkualitas dan profesional dari jenjang pendidikan S2 dan S3. Fasilitas gedung perkuliahan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, kandang dan tambak praktikum, radio, free hotspot, sarana olahraga dan seni, kegiatan mahasiswa, UKM seni musik, seni teater, koperasi mahasiswa, menwa, olahraga, capoeira, gresma, penalaran ilmiah, pencak silat, kajian Islam, study club Olimpiade Sains, Jemapala, broadcast, beasiswa sampai lulus bagi mahasiswa yang hafal Al-Quran dan kurang mampu. Prestasi Unisla, juara 2 Pimnas antar PTN dan PTS tingkat nasional. Sebagai perguruan tinggi berprestasi di bidang kemahasiswaan di Kopervis Wilayah 7, dan masih banyak lagi prestasi yang lainnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 April 2011 di kampus Unisla, Jalan Veteran nomor 53A, Lamongan. Telepon 0322 324 706. Unisla, solusi masa depan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda malam hari ini masih bergabung bersama kami di Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin menelpon kami, langsung saja telepon di 0322 324040 dan langsung akan terhubung dengan Ibu Iin. Dan hebatnya lagi tanpa menyebutkan diagnosanya ya, langsung Ibu Iin nanti yang akan menyebutkan. Dan untuk malam hari ini pemirsa spesial sekali, ada dua narasumber. Kalau tadi ada Ibu Mutmainah dan sekarang Ibu Mutmainah sudah duduk manis kembali berada di tempatnya. Terima kasih Ibu Mutmainah ya, belum sempat berpisahan tadi dan sudah tersambung lagi dengan Ibu Ima. Ibu Ima ini juga merupakan salah satu ex-pasien dari Ibu Iin. Selamat malam Ibu Ima. Oke, silakan digunakan. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ibu Ima, sehat ya? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah, cantik sekali ya menggunakan long dress gitu. Oke, Ibu Ima kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana Ibu? Lamongan. Oh, Lamongan. Lamongan mana Ibu? Oke ya. Kalau boleh tahu, taunya Sanggar Anugerah ini tahu dari mana Ibu? Sudah tahu dari dulu. Wah, soalnya sudah seluruh keluarga itu berobat ke Bu In. Oke, sudah tahu dari dulu ya. Cukup terkenal memang ya Ibu ini. Memang sekali seperti itu. Oke Ibu, kalau boleh tahu sakit apa Ibu? Anak saya. Oh, anaknya Ibu itu ya? sakit, iya. Oke. Yang pertama itu infeksi usus yang kronis. Berak itu berak darah. Oke. Kayak orang. Itu anak yang pertama Ibu ya? Iya, anak kalau boleh tahu, anak yang kedua. Kalau boleh tahu, perempuan apa laki-laki? Perempuan ya. Usianya Ibu? Usianya itu sekarang 8 tahun. Oke, 8 tahun ya. Oke, untuk sekarang. Ada telepon masuk, kita tunda dulu Ibu ya perbincangan kita. Oke. Selamat malam, Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Dengan siapa? Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Bapak. Dengan siapa ini, Pak? Ya, Bapak Mustahar. Bapak Mustahar ya? Iya. Bapak Mustahar sekarang lokasinya berada di mana? Kedung Pring. Bapak Mustahar di Kedung Pring ya? Mustahal. Mustahal ya? Iya. Oke, Bapak Mustahal silakan. Ibu In, silakan. Bapak Mustahal ini bisa dikatakan jantungnya lemah, kedua tangan sering semutan, kaku, kemudian tengkuk leher sampai ke belakang, juga pundak ini tadi jantungnya lemah, kemudian lambungnya juga lemah mencerna. Jadi lambung lemah mencerna dengan radang lambung itu lain ya. Kalau radang lambung itu bisa terinfeksi, tapi kalau lambung yang lemah itu untuk mencernanya itu lambat. Ini karena jantungnya juga lemah, sehingga organ tubuh lainnya untuk kegiatan ini juga lemah juga. Sehingga lambung ini terasa sakit dan bukan sakit, sebah ya. Kemudian makan kurang nafsu, kemudian mata ini rasanya jenuh ya karena ada kadar gula. Ini Bapak mengidap kadar gula yang saya ukur 35%, tapi hati-hati ya. Sekalipun hanya 35% sudah
mengarah dari mata. Jadi mata yang rasanya ini ceket ya. Kemudian pandangan mata ini juga nggak enak, jenuh. Kemudian perut yang utamanya di lambung itu rasanya nggak enak sama sekali. Pundak sakit, lambung, sehingga untuk berjalan ini sangat berat sekali ya. Badannya nggak enak semua, Pak. Ya, saya kira demikian. Oke, Bapak Mustahal, bagaimana diagnosa dari Ibu In? Apakah benar seperti itu? Benar ya? Iya. Oke, benar. Kita berikan aplaus sekali lagi ibu-ibu yang berada di studio. Oke, tadi diagnosa dari Ibu In. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak Mustahal? Wah, sudah ditutup teleponnya Ibu ya. Sudah keburu-buru ditutup. Mungkin untuk Bapak Mustahal yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai penyakitnya, atau mungkin obat-obat yang harus dikonsumsi itu apa, Bapak bisa langsung datang di alamat Ibu Iin, yaitu berada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61. Oke, untuk itu pemirsa di rumah juga mungkin biar lebih jelasnya bisa langsung datang ke sana ya. Oke, untuk selanjutnya saya masih berbincang-bincang dengan Ibu Ima. Oke, Ibu Ima bisa dilanjutkan kembali. Tadi bagaimana kondisi putrinya ya, yang nomor 2 tadi, silahkan. Ya, lemah. Anaknya itu lemah. Gerak itu kayak orang menstruasi gitu. Oke, seperti itu ya. Itu sudah berapa lama Ibu kalau boleh tahu? 1 bulan. Oh, sudah selama 1 bulan ya, akhirnya dibawa ke tempat Ibu Iin. Iya. Oke. Soalnya dibawa ke rumah sakit tuh sudah nggak mau. Oh, gitu ya. Belum sembuh gitu ya, belum diberikan kesembuhan. Terus dibawa ke Bu Iin. Oke, Ibu In, kalau boleh tahu gimana seputar penyakitnya? Siapa Ibu namanya putrinya? Dwi. Dwi ya. Dwi itu seperti apa dan diberikan obat apa Ibu? Silakan. Saat itu badannya tuh sering panas dingin. Biasanya pandangan orang tua dulu, kalau kok tiap malam mesti panas dingin kena setan atau kena jin atau gimana? Oh gitu ya? Diganggu orang gitu. Oh enggak, akhirnya kan sering kalau kondisi seperti itu biasanya disukno gitu loh. Akhirnya kan enggak pas gitu. Memang ini sakit, kurang jangan tepat ya. Karena terbukti di gambar ini radang usus yang kronis. Jadi udah disukno. Enggak Bu, kalau malam itu nangis. Memangnya kalau kena radang usus itu biasanya malam itu panasnya tinggi. Jadi bukan kena setan. Bukan kena setan ya. Kita angkat dulu teleponnya Bu, bisa ya. Oke, kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam. Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Halo. Halo, selamat malam. Ya, malam. Oke, dengan siapa ini, Bu? Ibu Nia. Ibu Nia. Ibu Nia berada di mana Ibu lokasinya? Di Borno. Di Borno, Bojonegoro ya? Iya, betul. Oke, Ibu Nia, silakan Ibu akan didiagnosa oleh Bu Iin. Ibu tanpa menyebutkan penyakitnya ya. Oke, silakan Ibu Iin. Ibu sudah punya putra, Bu? Sudah 2, Bu. 2. Ya, kemudian Ibu ini untuk rahimnya ini sedikit bermasalah ya. Karena kadang-kadang sering sakit ya. Nggak dirasa itu sakit, lemes, kemudian sering keputihan kalau tidak salah. Kemudian empedunya, jadi ada kantong empedu yang lemah sehingga sering mual ya. Kemudian sering bingung, stresnya bukan stres itu ya Bu ya. Pusing kepala belakang. Dari pusing, stres ya, karena merasa sering pusing akhirnya kok sepertinya itu jenuh, terus kadang putus asa ya. Itu pusingnya disebabnya pernah jatuh saat itu yang ya pernah kecelakaan. Ya, pernah jatuh kecelakaan. Iya. Ya, sehingga ada kondisi saraf otak yang kesumbat sehingga sering bingung. Jadi itu pengobatannya hanya minum air jahe ya, sebanyak-banyaknya dengan senam olah tubuh yang untuk narik-narik otot dan saraf. Oke. Ya. Ibu Nia, ini Bu ada keluhan lagi di payudara sebelah kanan. Oh ya, payudara sebelah kanan itu karena ada sisi penyumbatan karena kurangnya gerak. Ya. Saat itu kan ada kondisi kecelakaan sehingga payudara sebelah kiri itu sulit digerakkan, ya, sehingga mengencang. Nah itu caranya senam, tarik. Ini ada otot yang ada di atas payudara, tarik lurus. Oke. Nantinya bukan masalah ke kanker itu bukan Bu ya? Digerakkan. Enggak, bukan ada gejala ke kanker. Oh enggak, itu hanya penyumbatan aja. Jadi karena kurang geraknya saat itu kecelakaan kan,
Dari saraf otaknya itu kesumbat sehingga kegiatan tangan sebelah kanan ini terasa. Wah. Jadi ditariknya. Oke, mungkin karena ada suatu hal ya dengan teleponnya akhirnya terputus. Mungkin Ibu Nia biar lebih tuntas lagi bisa langsung datang ke Lamongan ya, walaupun tempatnya berada di Bojonegoro. Saya rasa tidak begitu jauh. Langsung saja datang ke Lamongan, tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61 di tempat kediaman Ibu Iin ya pastinya. Oke, untuk selanjutnya saya masih ingin melanjutkan kembali perbincangan saya bersama Ibu Ima ya. Oke, tadi masih belum selesai Bu ya bersama Ibu Iin. Oh ya, silakan Ibu. Ibu ini bilang kena setan atau kena opo. Iya, soalnya tadi ya. Enggak, Bu, ini radang karena memang panasnya tinggi kalau malam. Karena akhirnya kan tindakannya tuh disuuk-suukno gitu. Kalau disuuk-suukno nggak ada kunjung sembuh gitu. Ini enggak kena setan atau kena gangguan gitu. Akhirnya saat itu tak kasih jus apokat. Kemudian susu yang paling banyak ya, jus apokat itu kan untuk biar peternakan itu lebih baik ya. Baik, ya. Sama bikin sirup. Oh sirup. gitu. Sirup dari jahe, jeruk, sama madu. Oh, dibikin sirup ya. Oke, dikonsumsi berapa kali itu Bu? Jadi seperti buat sirup biar anak itu nggak nangis ya. Buat sirup jahe sama itu ya nanti ditaruh di botol biar anak itu kelihatannya dari dokter gitu biar yakin akhirnya mau gitu. Ya, kalau kelihatan buat itu nggak mau gitu. Iya ya. Kalau boleh tahu umur berapa Bu? Usianya berapa putrinya Dwi itu? 8 tahun ya, tadi sudah disebutkan. Oh 8 tahun ya, jadi biar ya namanya masih anak-anak biar terlihat menarik juga, biar mau diminum gitu ya. Oke Bu, terus yang iya kedua, silakan. Oh ya, yang kedua itu sesak nafas radang paru-paru. Dwi juga itu? Enggak. Oh yang putranya yang satunya ya? Deswita. Oh Deswita ya, oke. Itu silakan Ibu. opname di rumah sakit 4 hari itu di oksigen, tidak ada perubahan. Oke. Masih sesak. Terus saya kebuin, hujan-hujan itu kebuin terus dikasih bobok jahe sama garam. Ya alhamdulillah terus nafasnya normal. Normal kembali ya. Iya. Bagaimana kondisinya sekarang Ibu Deswita? Sekarang sudah baik. Alhamdulillah sudah baik ya. Oke, tadi menarik sekali ya, hujan-hujan datang waktu itu ya. Bisa dijelaskan Ibu ya. Datang-datang Ibu Ima mengetuk-ketuk pintu ya. Wah, ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat malam, Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Selamat malam. Dengan siapa ini Bu? Bu Suwarti. Ibu Suwarti di mana Ibu? Dari Puter Kembang Bau. Oke, Ibu Suwarti silahkan. Ibu Iin silahkan. Ibu ini kena penyumbatan kedua paru-paru itu tersumbat ya, disebabkan mungkin lingkungan ibu ini tidak menunjang sehingga terjadi suatu penyumbatan saraf paru-paru. Kemudian kalau untuk bernafas ini berat sekali. Kemudian telinga sebelah kanan ini rasanya bengung ya, sering bengung dan rasanya nggak enak sekali, nging-nging berbunyi. Kemudian mata sebelah kiri ini kaku untuk digerakkan ya. Kemudian badan sakit semua. Nah ini terus lambung lemah, mual, pusing ya. Kemudian ini yang utamanya dari lingkungan rumah ibu yang kurang menunjang sehingga terjadi suatu peradangan penyumbatan jaringan saraf paru-paru sehingga kegiatan paru-paru ini kurang normal ya. Kadang-kadang sesak napas ya. Oke, Ibu Suwarti. Ibu Suwarti, halo. Halo Ibu Suwarti. Oke, gimana Ibu diagnosanya? Ibu Suwarti? Telinga kanan. Gimana? Betul Ibu ya? Ya betul. Oke, betul 100% ya. Oke, terima kasih. Ibu Suwarti, apakah ada yang ditanyakan lagi kepada Ibu In? Silakan. Sudah, obatnya apa? Oke, obatnya untuk ini karena paru-paru ya, sesak napas ya, untuk hanya jahiru. Jahiru ya? Jahe dan jeruk. Kemudian telinga yang bengung ya, ditarik-tarik Bu, daun telinganya ditarik-tarik pelan-pelan. Kemudian ya itu kemudian mungkin dibersihkan ya. Kemudian lingkungan harus tetap terjaga Bu. Ya. Oke, untuk Ibu Suwarti mungkin biar lebih jelasnya, mungkin ada senam-senam sedikit ya, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu. Ibu bisa langsung datang ke tempat Ibu ya, di lokasinya Ibu Iin, berada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 61. Tahu Ibu lokasinya?
Halo Ibu Suwarti. Oh, sudah putus ya. Mungkin Ibu Suwarti atau mungkin pemirsa di rumah bisa langsung berkunjung ke sana ya. Oke Ibu Iman, nanti masih akan ada yang saya tanyakan, jadi jangan kemana-mana Ibu ya. Oke, untuk pemirsa juga jangan beralih dari tempat duduk Anda, jangan kemana-mana karena kami akan hadir sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tahun ajaran baru, jangan bingung cari seragam sekolah, pastikan Wofi pilihannya. Dijahit dengan teliti dan halus menggunakan bahan berkualitas, tidak mudah kusut, pas di badan, dan nyaman dipakai. Wofi telah terbukti sebagai seragam sekolah yang awet dan tahan lama. Wofi, seragam sekolah dengan bahan bermutu, kualitas nomor 1, tapi harga sangat terjangkau. Tersedia berbagai pilihan, model, dan warna untuk SD, SMP, SMU, bergaransi spare part aksesoris. Wofi telah dipercaya oleh masyarakat sebagai seragam sekolah terbaik yang ikut mendukung siswa-siswi meraih prestasi. Ayo buruan, beralihlah ke Wofi sekarang juga. Tampil keren, tapi hemat. Wofi dapat diperoleh di Ayo masyarakat Kabupaten Lamongan dan sekitarnya, hadirilah Bursa Kerja Terbuka tahun 2011, Kamis 14 Juli 2011, pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai di Gedung Olahraga Lamongan. Jangan lewatkan kesempatan ini, ada 5.305 lowongan pekerjaan untuk Anda di 31 perusahaan. Ya pemirsa, senang sekali pada malam hari ini saya masih bisa menemani Anda tentu saja dalam Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Tentu saja masih bersama Ibu Iin dan juga Ibu Iman di sini dan ada satu penelpon ini kayaknya. Oke, kita angkat dulu. Halo, selamat malam Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Hanif. Dengan Bapak Hamid. Hanif ya? Oke, Bapak Hanif sekarang lokasinya berada di mana Pak Hanif? Saya lokasinya di Babat, cuman aslinya di Laren. Oke, Pak Hanif sekarang berada di Babat ya. Oke, Bapak Hanif akan didiagnosa oleh Ibu Iin. Bapak Hanif tidak usah menyebutkan penyakitnya apa. Oke, silakan Ibu. Bapak Hanif ini lambung, poros lambung, tukak lambung. Ini terjadi suatu peradangan. Sehingga sering dirasa perih, nyeri, kemudian lambung sulit mencerna. Dan utamanya kalau makan yang menjadi pantangannya ini sering kambuh-kambuhan, badan sering panas dingin ya. Kemudian telinga kiri ya, telinga kiri ini rasanya apa ya, seperti nggak denger gitu ya. Mungkin ada penyumbatan juga untuk telinga kiri. Kemudian mata ini lemah, kemudian tungkak kaki sebelah kiri ya, sendi-sendi kaki, ujung kaki ini terasa lemah dan berat sekali, kaku, kemudian sering kambuh-kambuhan, panas dingin ya. Kemudian tekanan darah ini mengarah ke rendah, sering mengarah ke rendah. Kemudian kadar gulanya ini 40%, sehingga mata ini rasanya jenuh ya. Kemudian telinga hampir sama kedua-duanya, tapi yang lebih parah kiri ya. Saya kira demikian Pak. Oke, Bapak Hanif, bagaimana? Apakah benar sekali diagnosa dari Ibu Iin? Ya benar. Oke, alhamdulillah benar ya. Kita berikan dulu ya.
Oke, Bapak Hanif, apa ada yang ditanyakan lagi kepada Ibu In? Yang saya rasakan itu pastinya di kaki, Bu. Di kaki, iya. Ya tadi kan sudah saya sebutkan Pak, kaki. Ya betul. Cuman apa pengobatannya itu? Cara pengobatannya, Bu. Oh, ya Bu. Datang aja di Sanggar Anugrah Pak untuk tindak lanjutnya. Oh iya. Kita gambar. Nanti digambarkan sama Ibu In ya, biar lebih jelasnya. Ya. Untuk Bapak Hanif bisa langsung datang ke Jalan Kusuma Bangsa nomor 61. Bapak tahu lokasinya? Iya, tahu, sangat tahu. Oke, sangat tahu ya. Nanti bisa langsung datang ke rumahnya Ibu In. Oke, tidak keberatan kan Pak? Tidak, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Ibu In tunggu di rumah ya. Terima kasih Bapak Hanif. Ya. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi dari Bapak Hanif. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Ibu Ima. Oke, Ibu Ima, bagaimana sekarang kondisi dari kedua putri Ibu, Deswita dan juga Dwi ya? Alhamdulillah sehat ya, bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, tadi Ibu Ima kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya. Ternyata ada satu pasien lagi yang dibawa Ibu Ima. Bisa dijelaskan Ibu, siapa itu? Itu saudara saya yang di Palembang. Oke. Iya, itu sakit apa, Ibu? Sakit kena santet. Oke. Saya ke Bu In itu saya tanya, kok nggak bisa digambar? Oh ini kena santet katanya gitu. Oh, gitu. Kepalanya itu loh kayak ditusuk-tusuk paku. Oh gitu. Iya. Oke. Nggak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Iya. Oh jadi kondisinya berbaring di tempat tidur Iya. seperti itu Bu? Oke. Ini Pokoknya sakit. wanita? Perempuan? Wanita, Oh perempuan iya. ya. Oke, saya akan menanyakan kepada Ibu In langsung. Ibu In kalau boleh tahu, karena tanpa dibawa ke rumah Ibu In ya, jadi melalui perantara Ibu Ima, tapi Ibu In sudah tahu kondisinya seperti apa. Bisa dijelaskan Ibu? Memang saat itu kondisinya lemah dan memang nggak keluar gambarnya, langsung naik santet iki aku. Lalu dia bicara, oh iya Bu, dilamar, katanya lamaran gitu loh ya. Iya, ditolak. Akhirnya saya suruh gini aja, rumahnya kan di Palembang, tapi dia hanya titip sama keluarganya. Iya. Karena pernah menyampaikan ke keluarganya yang ada di Palembang. Akhirnya berobatkan ke rumah saya, akhirnya tak suruh mandi air keningar yang direbus sampai 10 hari berturut-turut. Air apa Ibu? Keningar. Oh keningar itu ya jenis kayu manis yang melungkup. Oh, iya. Itu direbus kemudian sekali. buat mandi. Oh, nah, itu gitu. untuk menghindari kan biasanya kalau roh-roh ya, biasanya yang di Palembang yang di luar Jawa itu kebanyakan kalau santet itu menggunakan roh-roh itu. Oh gitu. Jadi ya. bukan Ibu? jin tapi kebanyakan roh. Roh-roh ya, seperti itu. Akhirnya kalau saya menyingkirkan roh itu pakai kayu manis sama gitu. Direbus. Mandi ya, mandi seluruh tubuh. Nah, terus kemarin dia menelpon saya, Bu, yang kemarin itu akhirnya sembuh dan bisa kerja lagi gitu. Itu setelah berapa lama kalau boleh tahu Ibu Ima? Sudah berapa lama itu sakitnya? Lamanya itu enggak tahu. Oh, lamanya tidak tentu ya. Tiba-tiba sudah sakit. Setelah diobati Ibu Iin berapa lama sembuhnya kira-kira? 4 hari sudah sembuh. Alhamdulillah ya, singkat. Ibu kalau boleh tahu dari banyak sekali ya dari kedua putrinya dan juga saudaranya berada di Palembang. Kalau boleh tahu saya sedikit menyinggung bagaimana biayanya. Apakah cukup terjangkau atau relatif? Iya. Seikhlasnya Bu In. Seikhlasnya ya, sukarela. Iya. Waduh, subhanallah. Pokoknya sukarela. pantas. Pokoknya pantas gitu ya. Untuk Ibu In, Ibu In senyum-senyum saja ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, Ibu In ini subhanallah ya, sangat luar biasa sekali ya. Jadi untuk pemirsa di rumah dengan biaya sukarela, tapi pantas ya, kita tahu lah ya seberapa yang harus kita keluarkan. Memang tidak sebanding ya mungkin dengan kesehatan kita, apalagi mungkin sudah berobat ke sana kemari, sudah banyak sekali tapi belum disembuhkan. Waduh, sangat menarik sekali. Oke, Ibu Ima terima kasih karena mungkin setelah ini Ibu Ima akan kembali ke singgasananya ya. Oke, terima kasih Ibu Ima dan juga pemirsa di rumah yang masih ingin menelpon kami dan berinteraksi langsung bersama Ibu In, langsung saja telepon di 0322324040. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan SMS Anda, langsung saja kirimkan dengan format nama spasi alamat Anda. Kirimkan ke nomor 082131651150. Oke pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Citra Alternatif bersama Sanggar Anugrah. Dilengkapi dengan laboratorium pemeriksaan mata yang memadai,
ditunjang dengan tenaga medis dan referensi dokter spesialis mata yang berkompeten di bidangnya. Optik Riri hadir menjadi rujukan keluarga Anda yang mengalami keluhan seputar mata. Berbagai koleksi dan model kacamata tersedia untuk memenuhi selera Anda dan mengatasi keluhan mata, minus, dan silinder. Kami mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan penampilan Anda. Optik Riri telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Optik Riri juga melayani pemeriksaan mata gratis. Optik Riri menerima askes. Optik Riri, Jalan Kinameng nomor 12, telepon 0322 314 515, belakang Plaza Lamongan. Optik Riri, optik pilihan keluarga. Beribadah ke Tanah Suci adalah dambaan setiap Muslim. Wujudkan niat suci Anda bersama Farfasa Tour and Travel. Kami telah menyediakan paket umroh dan haji plus yang lebih teratur sehingga kesempurnaan umroh dan haji yang Anda lakukan memenuhi persyaratan syariat agama. Umroh Maulid, umroh liburan, umroh reguler, umroh Ramadan, dan haji plus. Farfasa Tour and Travel mengutamakan kenyamanan dan pelayanan jamaah, didukung dengan berbagai fasilitas berstandar internasional. Farfasa Tours and Travel telah mendapatkan kepercayaan umat muslim sebagai penyelenggara umroh dan haji plus. Farfasa Tours and Travel memberikan pelayanan berkelas dengan harga terjangkau. Segera hubungi kantor kami, Farfasa Tours and Travel, Jalan Perintis 103 Babat Lamongan, telepon 0322 451575, hotline 08123 00 27588 atau 081 23 00 11260. Kemabruran Anda tujuan kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami, masih bersama saya Putri dan juga Ibu Iin yang masih setia menemani Anda. Untuk pemirsa di rumah yang ingin menelpon kami, langsung saja telepon di 0322324040 karena banyaknya penelpon ya. Kami hanya akan mengangkat satu penelpon saja untuk segmen kali ini. Oke, sudah ada telepon masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat malam, Citra Alternatif bersama Sanggar Anugerah. Selamat malam. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Dengan Ibu Vivi. Ibu Vivi. Ibu Vivi berada di mana lokasinya, Ibu? Babat. Oke, Ibu Vivi berada di Babat ya. Oke, silakan Ibu Iin. Ibu Vivi yakin enggak? Halo? Yakin. Yakin ya? Ibu Vivi ini ada radang lambung ya. Kemudian saluran pernapasan ini juga agak berat sekali. Kemudian perut sebelah kiri ini juga ada radang usus ya, sehingga sering kambuh-kambuhan. Bila makan yang menjadi pantangannya ini sering kambuh ya. Kemudian ada sisi kelemahan dari lambung, juga dari usus, juga terjadi radang dan kambuh-kambuhan. Kemudian tekanan darahnya ini sering rendah. Kemudian tangannya ini kaku ya. Kemudian ngantukan ya, mudah ngantuk ya. Terus leher ini cengeng belakang ya. Utamanya perut sebelah kiri ini rasanya nyeri ya. Saya kira demikian, Ibu. Oke, Ibu Vivi, bagaimana diagnosa dari Ibu Iin? Apakah benar seperti itu, Ibu? Alhamdulillah betul. Betul sekali ya, alhamdulillah. Terima kasih. Dari kesekian penelpon ya, ke 10 penelpon, semuanya betul ya diagnosa dari Ibu Iin. Kalau ada yang ditanyakan lagi, Ibu Vivi, pada Ibu Iin, silahkan Ibu Vivi. Ibu Iin gini, sekarang kan Vivi lagi hamil. Hamil. Kira-kira kapan ya? Usia? Sudah 9. Oh, 9 bulan. Ya, sebentar lagi, Bu, 4 hari lagi. Posisinya sudah pas, Bu. Jadi melahirkan cukup di bidan, ya, enggak usah operasi, karena posisinya sudah mapan, ya. Dan ini juga Bu,
Ya. Mau nanya, di atas payudara sebelah kanan kadang terasa nyeri sakit gitu. Oh, payudara sebelah kanan itu seperti tadi Bu, jadi ditekan, ditarik ke atas lurus. Ya. Jadi ini tekan, tarik ke atas lurus. Tapi nggak ada kanker kan? Enggak, itu hanya penyumbatan hormon ya. Mungkin untuk jelasnya bisa datang langsung Ibu ya. Atau bisa datang ke rumah sanggar. Oke. Ya. Nah, Oke, untuk Ibu Vivi bisa langsung datang untuk berinteraksi langsung bersama Ibu Iin karena waktu yang terbatas juga ya, jadi tidak bisa memperpanjang lagi percakapan seperti itu. Bagaimana? Terima kasih Bu Iin. Oke, Ya. Ibu Vivi, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi merupakan penelpon terakhir kami ya pada malam hari ini. Oke, ada satu SMS Ibu sebenarnya sudah menunggu dari tadi. Ini dari Pak Abdullah. Silakan Ibu. Pak Adul, Pak Abdullah ya. ini kadar gula ya, kemudian lambung, kemudian usus halus, ini, kemudian sesak napas, dan ini pundak sebelah kiri rasanya kemeng. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya mungkin Pak Abdullah bisa langsung datang saja ya ke tempat Pundak Ibu kiri Iin. ini ada penyumbatan. Jadi mungkin nanti Pernah jatuh. Ya. Oke, seperti itu. Akan diberikan alternatif obat-obat apa yang harus dikonsumsi seperti itu. Oke Bu, karena waktu sudah tidak cukup lagi ya, karena sudah mendekati selesai ya kita. Oke, mungkin Ibu bisa menjelaskan karena Ibu sepertinya ingin menjelaskan tips-tips ya dari Bu Iin pada malam hari ini. Silakan Ibu. Kepada seluruh pemirsa dan penelpon yang kami cintai, di sini kami punya tips berdasarkan pengalaman dari pasien-pasien saya yang datang. Yang utama masalah kena sakit radang lambung atau radang usus. Ini kan biasanya kambuh-kambun ya. Nah ini biasanya disuuk-suuk no. Nah, akhirnya tidak ada jalan yang keluar untuk penyembuhan satu penyakit. Padahal jelas-jelas ini sakit, kenapa harus disuuk? Ya itu. Kadang-kadang sehingga sakit itu bertambah parah. Padahal dia punya, kalau saya nggak nyemuk, ya. Karena apa? Saya sudah jelas-jelas ada bukti di buku gambar. Jadi kondisi suuk itu tidak ada, kecuali menghilangkan jin dan sebagainya itu memang saya harus komunikasi dengan barang halus itu, saya suruh keluar ya. Kemudian yang kedua, untuk penyakit bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa yang mempunyai penyakit kadar gula, ini biasanya, ini sesuai dengan pasien saya kalau datang, kena kadar gula itu biasanya kalau kontrol itu hanya tinggi rendahnya kadar gula toh. Padahal dia mempunyai penyakit yang sangat kronis, mungkin bisa terjadi jantung, ginjal, kemudian lemahnya kegiatan lambung, kemudian penyumbatan peredaran darah dan kantong empedu. Nah ini kadang-kadang tidak memperhatikan komplikasi itu, sehingga penyakit itu bertambah parah. Kalau parah hanya kontrol kadar gulanya. Nah ini yang membuat penyakit itu bertambah parah. Terus yang kedua, untuk mengukur tekanan darah, ini kadang-kadang bisa terjadi tinggi. Mungkin Bu, tekanan darah saya itu 220 gini. Lah, enggak Bu, karena Ibu itu mempunyai penyempitan sumsum tulang belakang atau mungkin punya radang usus yang kambuh-kambun yang sifatnya pusing, beliang. Jadi orang kalau ditensi, kalau dalam kondisi pusing, pasti itu naik. Nah, sehingga pengobatan dokter itu kadang-kadang kena penyakit darah tinggi terus gitu loh. Jadi akhirnya dia, Bu aku kena darah tinggi, Bu kena darah tinggi. Padahal enggak, ini karena lambung. Pusingnya ini karena lambung. Pusingnya karena ada penyempitan sumsum tulang belakang yang lemah, sehingga ngeliyeng. Ya kalau ngeliyeng ini kan kalau ditensi pasti tinggi. Nah, sehingga pengobatannya bertahun-tahun kena darah tinggi. Nah, itu. Jadi akhirnya nggak kunjung sembuh ya, karena memang yang disembuhkan dari radang usus dan sumsum tulang belakang itu belum dibenahi, belum sembuh, sehingga geliangnya bukan main ya, sehingga terjadi tekanannya tinggi terus, nggak kunjung rendah. Nah, hal itu harus disembuhkan dulu mulai lambung atau mungkin sumsumnya. Dan yang ketiga, ini masalah kebanyakan stroke ya Bu ya. Banyak pasien saya yang stroke ke rumah saya
tapi nggak usah dibawa ke rumah saya, ya. Cukup keluarganya. Ya. Kadang-kadang diagnosa dokter ini kadang stroke, sehingga obatnya ya stroke terus, asam urat obatnya ya asam urat terus, padahal ada kondisi tulang yang rapuh, sehingga dia tidak bisa jalan, ada kondisi pengapuran tulang. Lah, ini ada pengapuran tulang, kenapa kok stroke? Wong apa itu otaknya itu nggak ada sumbatan, kenapa dikatakan stroke? Padahal dia mempunyai pengapuran tulang. Dan gambarnya otaknya itu padang, tidak ada penyumbatan. Nah, sehingga saya membenahi dengan menguatkan tulang itu pakai susu kedelai. Buat sendiri. Kalau beli jangan, nunggu bening itu gitu. Jadi harus buat sendiri kalau mau gitu. Kemudian yang keempat ini saran. Ini saya mengamati ya, ibu-ibu di usia 50 tahun ke atas, kadang-kadang jalan kaki itu ndelamak. Ini pengalaman pasien saya, karena ndelamak sikelnya bengkak. Ya. Sikelnya itu bengkak, karena apa? Usia 50 tahun ke atas, apalagi kena kadar gula yang tinggi, ini kalau kaki, kalau kena debu, kalau kena kerikil, ini sangat peka sekali, sehingga menimbulkan pembengkakan, terus iritasi, kemudian kerikil masuk tidak tahu. Ini ada pasien yang masuk, kerikilnya masuk dia tidak tahu, tahu-tahu bengkak, digerayangi ternyata ada kerikilnya. Ternyata dibawa ke rumah sakit, dioperasi, kemudian dibawa ke Surabaya, diamputasi. Gara-gara kerikil, yaitu kesalahan ndelamak. Ya. Langkah baiknya di rumah pun ini juga harus pakai sandal. Sandal rumah khusus ya, dalam rumah, sandal luar rumah. Ya. Kemudian karena di jalan-jalan itu kan banyak pencemaran ya, tikus dibuang, kemudian ya macam-macam lah. Nah, kenapa harus ndelamak? Pakai sandal yang ringan, pakai sepatu yang ringan, pakai sandal yang santai, yang ada bulu-bulunya, itu lebih baik begitu. Jadi itu saran tip yang kami sendiri pernah menangani hal itu, karena saya dalam pengobatan itu ternyata dalam kondisi kemasukan kerikil dibawa ke rumah saya tidak tahu saat itu kenapa harus ndelamak. Akhirnya saya suruh ke rumah sakit, saya nggak berani karena kondisinya memang kena kadar gula. Akhirnya ya itu. Jadi itu saran saya, jadi jangan ndelamak ya Bu ya. Karena lebih baik pakai sandal yang ringan, sepatu yang ringan, jalan yang santai, jalan yang cantik, jalan yang tegap dan seksi ya. Kemudian untuk berobat yang ke rumah saya ini memang ukurannya dari keyakinan ya Bu ya. Kemarin dari Gelagah itu datang ke rumah saya, nggak yakin, saya kembalikan Bu. Padahal sudah saya gambar, sudah Pak pulang saja. Saya nggak butuh amplop, tapi butuh keyakinan. Yang utama, ya amplop ya memang penting, tapi kalau amplopnya nggak yakin, nggak ikhlas, ya saya kembalikan gitu. Memang dari sananya, ya saya diberi anugerah itu memang untuk menolong sesama mungkin, kok nggak boleh nerima amplop yang besar ya. Tapi ya hanya, ya tanyakan itu pasien saya mantan ya, 20 ya, 30 ya, ya tuh. Tapi ya alhamdulillah yang penting yakin gitu ya. Masalah biaya itu sukarela atau ya, pantas gitu ya tergantung. Tapi kadang-kadang ada yang orang kaya pakai mobil, kadang-kadang amplopnya malah kalah karo yang biasa yang apa yang enggak mungkin ekonominya lebih rendah gitu dari dia. Dia nyepelekno itu dia minta sembuh total tapi dia nggak yakin, salah-salah gitu. Jadi yang utama adalah Ibu yakin ya, yakin dan niat gitu. Kalau nggak yakin jangan datang di rumah saya, malah saya bingung. Jadi gambar saya nggak metu-metu gitu ya. Jadi nggak keluar ini gambarnya, ya, nanti nggak yakin. Ya. Jadi butuh keyakinan dan niat, kemudian lepas medis yang utama. Kadang-kadang di rumah sakit ya, di rumah sakit itu. Ini cerita sedikit boleh ya? Silakan Ibu. Di rumah sakit saya pernah nangani ya, orang kena stroke. Stroke di bawah itu stroke nggak bisa bicara, nggak bisa gerak.
setelah di rumah sakit itu kan kemasukan jin gitu ya. Oh, oke. Mau makannya banyak sekali, makan apapun makan, dimakan. Kemudian bicaranya itu sampai sebelahnya itu sampai bingung, wong iki lho kok ngoceh ae. Padahal dia kondisinya stroke saat itu. Oke. Saat itu keluarganya telepon saya, Bu, tolong kesini ini nggak beres. Ya kata dokter, sudah ada perkembangan ini. Padahal jin yang masuk sih ngomong gitu. Oh gitu. Akhirnya ya. pas maghrib saya ke situ, waduh pulang kamu. Langsung iya pulang. Akhirnya ya kembali stroke lagi. Dokternya kaget dulu kok lemah lagi. Padahal ya. kemangir mau makan, ya makan apa saja, buah-buahan makan manfaat. Padahal itu jinnya ya. Oke. Ya, itu cerita yang memang ya, nyata ya. Orang sakit itu memang harus dalam bentuk alternatif juga perlu ditempuh. Oke, terima kasih Ibu perbincangan yang sangat menarik sekali ya. Tips-tipsnya juga semoga bermanfaat. Ibu, semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang baik ya. Insya Allah nanti saya juga pengen langsung datang kalau kasih ke rumah Ibu ya. Senam bareng itu saya suka. Ya, senam bareng. Bisa sekali, oke. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, selamat beraktivitas kembali. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Iin. Dan untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin langsung berkunjung ke tempat kediaman Ibu Iin, langsung saja datang ke Jalan Kusuma Bangsa nomor 61, Lamongan, Jawa Timur ya. Dan untuk Anda pemirsa di rumah, marilah kita senantiasa bersyukur ya. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat, atas segala nafas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cuma-cuma. Dan semoga perbincangan kita tadi memberikan manfaat yang luar biasa untuk Anda dan juga sangat menginspirasi Anda. Saya Putra Madani dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang di studio. Terima kasih atas kebersamaannya. Oke, selamat menikmati acara kami yang selanjutnya dan juga lihatlah lingkungan sekitar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.